Salam Esprit de Corps. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Siapa yang tidak kenal dengan semboyan negara kita yang sangat termasyhur itu? Terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga 300 etnis budaya. Negara kita adalah negara yang sangat beragam. Meskipun demikian, keberagaman itu dapat menjadi suatu kekuatan dan juga bahkan kekayaan bangsa kita. Jadi, meskipun memiliki budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi kita masih tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita sebagai satu institusi? Atau mari kita mulai dari lingkup yang lebih kecil dahulu. Kita sebagai satu divisi. Perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di antara kita? Perbedaan usia, jenis kelamin, pasti. Perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, dan juga ekonomi, tentu saja. Namun bukan itu saja. Ada juga perbedaan karakter. Bagaimanakah perbedaan-perbedaan di dalam tim ini berpengaruh terhadap kinerja tim? Nah, sebelum kita lebih jauh membicarakannya, mari kita melakukan satu kegiatan sederhana. Namun sebelumnya, saya meminta teman-teman untuk menyiapkan kertas dan juga alat tulis terlebih dahulu. Saya akan menyebutkan dua pilihan. Silahkan teman-teman memilih satu yang paling menggambarkan diri teman-teman. Dan setelah itu segera tulis pada kertas yang sudah disiapkan. Sudah siap? Yang pertama, confident atau insecure. 2, easily distract atau fokus. 3, team person atau individual. Siap yang keempat? Oke, yang keempat, kompetitif atau pasif. Yang kelima, last minute person atau well prepared. 6, open atau reserve. Sudah? Yang ketujuh, demanding atau undemanding. 8, toleran atau critical. 9, tactless atau diplomatic. Dan yang terakhir, modest atau ambitious. Sudah teman-teman? Oke, kalau sudah, selanjutnya yang akan dilakukan adalah minta salah satu teman berpasangan begitu ya, minta salah satu teman untuk menebak kira-kira pilihan teman-teman itu yang mana. Jadi akan kelihatan ya bagaimana mereka memandang teman-teman. Oke, saya beri waktu untuk melakukan itu dulu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah tebakan dari teman-teman tadi sesuai dengan jawaban yang diberikan? Kita tahu bahwa perbedaan berpotensi untuk menjadi persoalan. Namun, di sisi lain, perbedaan juga dapat menjadi kekuatan. Belajar menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain itu seumpama seperti kita sedang berada di bawah sini, berdiri di satu sisi gedung dan memandang gedung pencakar langit yang sangat tinggi.
Sudut pandang yang kita dapat dari bawah sini terhadap gedung itu akan berbeda jika kita pergi ke atas gedung itu, naik hingga ke lantai 20 dan membuka jendela. Setelah itu, kita dapat melihat pemandangan yang berbeda dari atas sana. Mungkin kita akan menyaksikan pemandangan kota yang sangat indah. Nah, keuntungan dari belajar menghargai perbedaan dengan orang lain adalah kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari yang kita miliki. Tentu saja ini tidak mudah. Diperlukan latihan agar kita dapat menghargai perbedaan dengan lebih baik. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, expectation. Seringkali tanpa kita sadari, kita mengharapkan agar orang lain itu memiliki cara pandang yang sama dengan kita. Padahal kenyataannya tidak jarang orang lain itu berbeda pendapat dengan kita. Lalu, kalau sudah begini, bagaimana? Apakah kita akan memaksa mereka untuk memakai kacamata yang sama dengan kita? Mari kita diskusikan. Pernahkah Anda secara tidak sengaja memaksakan cara pandang Anda terhadap orang lain? Sudah, Mas? Bentar, masih belum. Oke. Inti dari memahami kekuatan orang lain sebetulnya terletak pada satu prinsip yang sederhana. Berpikir dan bersiaplah bahwa orang lain itu berbeda dalam memandang sesuatu dengan kita. Jika kita selalu berharap bahwa orang lain itu memiliki cara pandang yang sama dengan kita, maka kita akan menjadi kecewa. Sebaliknya, jika kita menjadi lebih terbuka dan siap untuk menerima keberbedaan, maka kita tidak akan menjadi kecewa dan kita sama sekali tidak akan terbebani. Kita akan lebih dapat menerima perbedaan dan menerima pandangan lain yang tidak sama dengan kita. Kurangnya kepercayaan diri dapat mengakibatkan kita sulit untuk melihat kelebihan orang lain. Hal itu juga bisa membuat kita melihat bahwa orang lain itu adalah ancaman buat kita. Ada orang yang lebih memilih untuk mengambil jarak supaya dia bisa merasa lebih nyaman dengan keunikan dan juga kelebihannya sendiri. Coba kita tes diri kita sendiri dengan bertanya, apakah kita merasa terancam saat melihat orang lain berhasil melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari kita? Atau itu akan membuat kita datang kepadanya dan bertanya, bagaimana sih kok bisa melakukan hal itu? Atau di sisi lain, saat kita melihat orang lain berhasil, kita akan bilang, tentu saja dia berhasil, dia kan? Atau kita malah akan datang kepadanya dan belajar kepadanya. Yang ketiga adalah exclusivity. Kita bisa saja merasa yakin bahwa apa yang kita pikirkan, cara pandang kita, itu semua sudah yang paling benar. Dan kita merasa bahwa yang lain yang tidak sependapat dengan kita, ya salah. Seringkali hal itu tanpa sadar membuat kita underestimate terhadap orang lain. Tapi pernah tidak dipikirkan bahwa mungkin saja orang lain pun berpikir begitu tentang kita? Nah, bagaimana cara kita memandang orang lain itu seringkali dipengaruhi juga dengan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Sebelum kita berbicara tentang orang lain, mari kita berbicara tentang diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita sudah tahu apa yang menjadi kekuatan dan juga keunikan kita? Kalau sudah, maka berikutnya, apakah kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk mengembangkannya dan bahkan menggunakannya untuk memperkaya tim kita? Perspektif kita dapat dipertajam oleh kombinasi yang unik antara kekuatan kita, lingkungan, dan juga pengalaman. Begitu pula dengan orang lain di sekitar kita. Jadi, cobalah untuk memahami orang lain. Dengan memahami kekuatan orang lain, kita akan lebih dari sekedar melihat gedung pencakar langit dari satu sisi saja. Sebaliknya, kita akan mendapatkan pemandangan yang indah dari seisi kota. Memahami kekuatan orang lain akan memperkaya cara pandang kita. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana kekuatan dan keunikan yang Anda miliki dapat memberikan kontribusi yang membangun bagi tim Anda.
Sebagai penutup, teman-teman pasti tahu kisah Zakheus. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Nah, jika kita melihat bagaimana orang-orang lain memandang Zakheus pada saat itu, kebanyakan orang melihatnya sebagai seorang yang kaya pastinya. Seorang yang mengambil keuntungan dari masyarakat. Dan mereka melihat dia sebagai seorang pendosa. Tetapi Tuhan Yesus melihat Zakheus dengan cara yang berbeda. Dia melihat Zakheus dengan penuh belas kasihan dan menyadari bahwa Zakheus adalah seorang berdosa yang perlu diselamatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang menjamin bahwa cara pandang kita selalu benar, karena kita adalah manusia yang berdosa. Karena itu, kita perlu terus berpikir dan belajar untuk melihat segala sesuatu sebagaimana cara Allah melihat sesuatu. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita dapat meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukannya. Selain itu, supaya kita juga dapat menerima perbedaan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah sendiri telah menciptakan keberagaman. Tetap semangat teman-teman. Mari kita terus belajar untuk menghargai keberbedaan dan terus bertumbuh bersama di dalam semangat keberagaman. Salam Esprit de Corps.